Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, NIM 1903020152. Terima kasih. Saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Politik Hukum. Materi pertama yaitu Politik Hukum Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana konsep negara kesatuan memiliki arti bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan. Hubungan antara negara pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah adalah independen dan subordinat, sedangkan hakikat politik hukum yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji karena kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah pusat, atau dengan kata lain, kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan. Anatomi daerah merupakan esensi pemerintahan. Desentralisasi otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Di dalam otonomi, hubungan antara pusat dan daerah antara lain berjalin dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau luas. Secara teoritis dan aktual, pemerintahan daerah otonomi sangat kondusif bagi tercapainya integritas daerah. Pembagian status otonomi pada tiap-tiap daerah akan mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam skala daerah dan nasional. Desentralisasi dan asas sentralisasi dalam organisasi negara tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Artinya pemerintahan pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintahan secara sentralisasi atau sebaliknya. Pemerintahan daerah sepenuhnya menyelenggarakan semua urusan pemerintah yang diserahkan. Yang pertama, pengawasan represif. Pengawasan represif adalah pengawasan pusat untuk meneguhkan, menunda, dan atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah. Pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat pencegahan agar peraturan daerah yang dibuat tidak boleh menyimpang dari koridor dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah subordinat, sedangkan hakikat politik hukum yang tertuang dalam pasal 18 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas. Politik hukum sebagai bagian desentralisasi. Istilah desentralisasi dalam sudut pandangnya selalu berbeda sehingga sulit memahami arti yang paling tepat. Sujito dalam bukunya yang berjudul Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah menguraikan bahwa dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintahan pusat melimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan, disebut desentralisasi. Penyerahan wewenang dari tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa otonomisasi suatu masyarakat yaitu masyarakat yang berada di dalam teritorial tertentu yang semula tidak mempunyai otonomi menjadi memiliki otonomi. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk pertama meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil, penghormatan terhadap budaya lokal, perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Bagian C, politik hukum sebagai kerangka pembangunan daerah. Konteks pembangunan daerah kebijakan publik adalah keputusan yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah otonom. Di dalam kerangka otonom daerah, pihak yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan publik adalah Pemda dan DPRD.
pembangunan khususnya yang berdimensi jangka panjang merupakan suatu platform yang memadai untuk mengkomunikasi gagasan-gagasan pemikiran yang terkonsepsi secara terukur, tepat guna, dan berdaya guna sesuai kondisi objektif daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terutama pada pasal 150 menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah yang berdominan pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dalam ditetapkan oleh pemerintah. Adapun urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Materi kedua yaitu kontribusi politik hukum terhadap hukum progresif. Bagian A, sejarah pemikiran hukum progresif di Indonesia. Keberadaan hukum responsif dalam pemikiran hukum di Indonesia tidak terlepas dari tahap-tahap perkembangan pemikiran hukum di Indonesia yang berkontribusi sosial politik yang melingkupinya. Menurut Zaifah, mengembangkan pemikiran hukum di Indonesia menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pasca kemerdekaan 1945 sampai 1960. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada hakikatnya para pemuka-pemuka Indonesia memiliki semangat untuk melepaskan diri dari pengaruh ide-ide kaum kolonial dengan keyakinan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membawa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah ke arah hukum yang bersumber pada hati nurani bangsa Indonesia. Semua usaha dilakukan untuk terwujudnya peraturan yang terlepas sama sekali dari pengaruh hukum kolonial. Salah satunya ialah dengan menggali dari sumber hukum adat. Usaha untuk menjadikan hukum adat sebagai sumber pembentukan hukum nasional terus dilakukan, walaupun akhirnya usaha ini terbilang sebelum cukup berhasil, sebab pada kenyataannya memang sulit melepaskan diri secara utuh dari hukum peninggalan kolonial Belanda. Suetajo Wikio Suepro berpendapat bahwa kesulitan ini antara lain disebabkan faktor proses realisasi ide hukum adat sebagai jiwa hukum nasional tidak sesederhana model-model strateginya dalam doktrin. Kedua, periode transisi 1960 sampai 1970. Setelah kemerdekaan yang diliputi dengan semangat menghidupkan hukum adat sebagai sumber hukum nasional yang ternyata juga tidak mudah sampai pada cita-cita dikarenakan alasan kenegaraan hukum rakyat yang umumnya tak terlihat. Ketiga, periode era Orde Baru 1970 sampai 1990-an. Karakteristik pemikiran hukum pada periode ini masih sama halnya dengan masa-masa lain yang tidak terlepas dari kondisi yang melingkupinya. Kecenderungan pemikiran-pemikiran hukum pada masa ini lebih dilihat sebagai pemikiran yang bersifat transformatif, artinya pemikiran yang bukan hanya menyentuh aspek-aspek normatif dan doktrinal, tetapi berusaha mentransformasikan fenomena-fenomena hukum dari arah aprik tentang keharusan untuk membicarakan hukum dalam konteks masyarakat yang dikonstruksikan ke dalam tataran teoretik filosofis secara eksplisit, dan sistem pengelolaan hukum yang modern meliputi tata organisasi, proses prosedur dan asas-asas doktrin. Pengadaan dan penegaknya telah terlanjur cipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Dapat dibiarkan untuk hanya melakukan
kontrologis dalam membuat keputusan, karena cara ini akan menjatuhkan hukum dari kebutuhan hidup yang nyata. Kedekatan hukum progresif dengan teori hukum alam terdapat pada kepedulian terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai meta-juridical. Teori hukum alam mengedepankan the source of justice daripada lainnya. Hukum progresif mengutamakan kepentingan manusia daripada menafsirkan hukum dari aspek logika dan peraturan secara implementif. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa teorisasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan asal-usul sosial sebagai basis ditemukannya teori hukum yang memiliki nilai tradisi yang khas Indonesia. Oleh sebab itu, teori hukum Indonesia merupakan wujud daripada bagaimana dan kemana tujuan hukum Indonesia itu. Menurut beliau, hukum tidak pernah beroperasi dalam keadaan hampa lingkungan dan senantiasa akan terjadi saling memasuki antara hukum dan lingkungannya. Hukum yang akhir-akhir ini dikenal perkembangannya. Kontribusi politik hukum dalam pembangunan hukum progresif di Indonesia. Secara nyata, kalau kita mengatakan bahwa sistem hukum kita mengadopsi sepenuhnya dalam sistem hukum kolonial adalah kurang tepat, karena sistem hukum kita ibarat makanan, dia adalah gado-gado. Selain menganut sistem warisan kolonial, dia juga berusaha mengembangkan gagasan-gagasan progresif. Hal ini wajar ditempuh oleh suatu negara dikarenakan masih dalam proses pencarian jati diri sendiri sistem hukum yang ideal. Negara melalui politik hukumnya sudah berusaha membawa hukum kita menuju ke proses pembangunan hukum yang dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Dengan berbijak pada kerangka di atas, tidaklah heran bila Indonesia bermunculan undang-undang baru sebagai perbaruan atas undang-undang yang terdahulu atau sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang benar-benar baru. Perkembangan ini bukan hanya sebatas pada substansi hukumnya, melainkan juga menyentuh pada kelembagaan hukum. Dalam konteks hukum sebagai suatu proses, bukan tidak mungkin negara sebagai fasilitator akan melahirkan lembaga-lembaga hukum baru. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar hukum mencapai kondisi yang ideal, misalnya saja lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak mengoptimalkan penanganan terhadap tindak pidana korupsi. Materi ketiga yaitu politik hukum Islam. Yang pertama, perkembangan pemikiran politik hukum Islam di Indonesia. Politik hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki perkembangannya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Garis-garis haluan negara di bidang hukum menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta yang mengabdi pada kepentingan nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang mampu dan memasukkan hukum agama dan tidak membuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini, hukum Islam diperlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Pengangkatan hukum Islam ke dalam produk legislatif sebagai hukum posisi pada asasnya adalah suatu produk politik. Sementara Daniel S. Lev menyatakan yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dari struktur kekuasaan politik. Artinya, dalam proses pembangunan legislatif tidak dapat dihindari terjadinya tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang menjewantah dalam produk hukum. Namun demikian, perlu dicermati apakah pemositifan siasat ketentuan hukum Islam dalam lingkup syariah dan fikih tidak menghamburkan makna dan hakikat hukum Islam itu sendiri. Karakteristik rumusan hukum Islam menyangkut bidang syariah. Adakala pada situasi tertentu memerlukan bantuan negara untuk menguatkan sistem isinya.
Begitu juga dalam lingkup muamalah. Islam membuka lembar campur tangan kekuasaan negara untuk melakukan pengaturan. Yang ketiga, politik hukum Islam sebagai produk legislatif nasional. Di Indonesia, hukum Islam terdapat pada fase kodifikasi maupun komplikasi hukum Islam ke dalam hukum positif pada kenyataannya terjadi sejak kemerdekaan. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa undang-undang yang mengangkat aspek hukum Islam. Masuknya hukum Islam ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ada yang langsung menyebut dan menggunakan istilah hukum Islam dan berlaku khusus bagi masyarakat Islam, maupun yang berlaku umum dengan memasukkan substansi hukum Islam. Satu hal yang menjadi catatan, pada kenyataannya setelah peraturan perundang-undangan tersebut diperlakukan, banyak terdapat kendala terutama dari aspek substansi hukum Islam. Beberapa contoh norma atau kaidah dalam hukum Islam yang substansinya diformalisasi menjadi aturan hukum positif adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990 tentang tata cara perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di mana substansinya untuk menjamin kepentingan anak dan peradilan khusus anak tidak terbatas pada penyelesaian perkara anak nakal dan anak terlantar, tetapi juga penyelesaian perkara perkawinan, perkara anak sipil yang semuanya wajib disidangkan di dalam pengadilan anak yang lingkungan peradilan umum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kejahatan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana secara substansional menghendaki adanya perlindungan pihak yang berada dalam ruang lingkup keluarga, terdapat perlindungan baik dari aspek pribadi maupun diri aspek publik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nagreo Aceh Darussalam atau NAD, di mana lembaga peradilan secara khusus di Provinsi Nagreo Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah. Sementara legislatif dari aspek produk formal dan substansi yang berlaku khususnya bagi masyarakat Islam adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana di dalam pasal 47 ditegaskan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan menyelesaikan di tingkat pertama bagi orang Islam tentang sengketa perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, hibah, dan sedekah. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana terdapat beberapa perubahan yang memperluas tentang kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan zakat serta sengketa di bidang ekonomi syariah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, di mana setiap orang berlaku warga negara dijamin kemerdekaannya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Keempat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat, di mana pengelolaan zakat antara pemerintahan dengan masyarakat diberi kesempatan yang sama melalui lembaga pengelolaan zakat atau LPZ yang terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Kelima, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana sebagai lembaga sosial ekonomi yang dapat mendatangkan nilai tambah, wakaf perlu penataan dan administrasi yang lebih baik guna memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Yang keenam, Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bertujuan untuk menetapkan penyelenggaraan perbankan syariah sejajar dan bank konvensional baik dari aspek regulasi maupun keistimewaan berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam hukum Islam. Yang ketujuh,
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam adalah sebuah cara untuk melakukan penataan di bidang perkawinan dan bidang kewarisan bagi umat Islam. Bertolak dari sudut pandang kebangsaan, legislatif hukum Islam tidak menimbulkan masalah bila dikaitkan dengan politik hukum untuk membuat unifikasi hukum, melihat kenyataan masyarakat Indonesia yang sangat menjemuk baik dari suku, agama, adat istiadat dan sosial budaya, yang artinya kata secara prosedural sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Pada kenyataan bahwa legislatif hukum Islam ke dalam tata hukum nasional bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hukum umat Islam. Apabila dilihat dari pandangan lain, kebangkitan Islam di bidang politik dibarengi tuntutan pembangunan hukum yang lebih islami dan dilakukan oleh orang-orang yang meyakini bahwa syariah lah yang harusnya memberikan ciri khas Islam pada negara dan rakyatnya, sementara kompilasi hukum Islam yang belum dalam bentuk formalisasi seperti undang-undang pada prinsipnya telah memuat hukum material. Peradilan agama keberadaannya telah diakui dalam undang-undang, kendati demikian penyusunan hukum material dalam bentuk. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.